Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Vito Adventure, teman-teman. Hari ini saya diajak jalan-jalan ke kantor Human Initiative. Nah, alhamdulillah saya ketemu dengan para tokohnya, pembesarnya Human Initiative, yaitu dengan Pak Agung. Pak Agung, assalamualaikum. Apa kabar? Ini teman-teman, ini Pak Agung dan Pak Tommy. Nah, beliau adalah presidennya HI, teman-teman. Nah, ini kawan kita yang sangat fenomenal. Tuan Lawas. Gimana Pak, sehat ya? Iya. Terus. Alhamdulillah. Yang penting Allah kasihkan kesehatan dan semangat. Mudah-mudahan tetap eksis membantu HI dalam membantu amanah umat Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vito Adventure, teman-teman. Sore ini saya silaturahmi ke kantor pusat Human Initiative atau HI. Kebetulan saya berada di tempat persis sekarang, sudah sampai. Mari teman-teman, kita bersama-sama seperti apa kantor HI itu ya. Kita akan ketemu langsung Presiden HI. Oke, let's go. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman kantor Human Initiative ya. Ini bukan buildingnya, ini baru ya. Kita akan ketemu langsung dengan presidennya hari ini. Langsung. Assalamualaikum Pak Tommy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kebetulan kita baru sampai landing, turut karantina di Wisma Atlet Pademangan, kemudian mampir di hotel dulu, jadi terus gerakan ke sini, terus silaturahmi dengan hari. Alhamdulillah, terima kasih Mas Vito. Ya. Lama tidak berjumpa. Teman-teman Sama ini beliau. Pak Tommy, silakan Pak Tommy sapa teman-teman yang ada di mana di dunia. Kawan-kawan sekalian, para subscribernya Vito Adventure. Saya senang sekali pada hari ini karena bertemu dengan beliau. Ini kawan lama yang lama tidak bertemu. Ini kesempatan yang sangat baik di situasi pandemi yang alhamdulillah sedang kondusif, sehingga kemudian bisa bertemu, bersilaturahim, dan kita akan kangen-kangenan ya, karena lama tidak berjumpa. Iya. Ya, tujuan kami itu ke sini Pak Tommy, pertama silaturahmi, keduanya itu ada kawan-kawan kan yang belum tahu apa itu sebenarnya HI itu gitu. Nanti saya kepengen dari hasil silaturahmi saya ini paling tidak bisa memperkenalkan kepada teman-teman di seluruh dunia yang melihat channel saya. Di sini ada kantor Human Initiative. Jadi nanti kalau ada misalkan iklan yang berada di Vito Adventure, itu betul-betul kami itu ini menyalurkan dana tersebut dan nyata real bahwa di sinilah kantornya. Ya teman-teman, kita kepengen tahu seperti apa di dalamnya, terus kemudian mungkin Pak Tommy nanti bisa menjelaskan apa aja yang program-programnya di dalam. Mari. Oke, terima kasih. Selamat datang kawan-kawan. Selamat datang Mas Vito. Terima kasih. Silakan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke lobi dari kantor Human Initiative. Biasanya tamu akan bertemu dengan bagian front office untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, dan kami akan mencatat. Dan sekarang kita bisa masuk ke dalam, Mas Vito. Monggo Mas Vito. Ini adalah ruang di bagian Direktorat Operation, yaitu direktorat yang dia mengelola
fundraising dan mengelola program yang tidak hanya disebarkan di Indonesia saja, tapi juga di beberapa negara lain yang memang sangat membutuhkan. Di sini ada yang mulai dari bagian fundraising, lalu dari pelaksana program. Ini situasinya sangat aktif, jadi sebagian agak kurang rapi ya, tapi ini bentuk dari aktivitas kawan-kawan sekalian ini semuanya. Nah ini adalah dimana gambar Network Human Initiative yang tidak hanya di Indonesia saja, ya ini beberapa kantor di Indonesia, lalu ini beberapa network di luar negeri, termasuk ini Mas Vito. Di sini Mas Vito Ya, sudah ini saya membantu di sini. Human Initiative selama di Emirat Arab. Terima kasih selama ini sudah mendukung aktivitas kami. Sama-sama. Disinilah think tanknya Human Initiative, karena mereka yang mulai menghimpun dana, termasuk bagaimana mendistribusikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Begitu. Ya. Mari kita jalan kembali. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Disinilah tempat biasanya teman-teman untuk kawan-kawan HI untuk menyiapkan packing program ya kepada mereka yang membutuhkan. Ini ada beberapa meeting saja, meeting. Jadi seperti itu. Ini tempat meeting, ini tempat bertemu dengan para tamu. Kita naik ke atas, boleh? Ya. Di mana? Ya, berapa lantai Pak? Ada 2 lantai saja. Oh, 2 lantai. Ya, 2 lantai saja, dan untuk di lantai depan ini dipakai oleh kawan-kawan di bagian resources yang menyebutnya. Jadi ada general affairs, ada keuangan, ada human capital, ya. Ini juga ada space. Ini kawan-kawan, ini space untuk kita membuat meeting-meeting kecil dengan suasana yang santai agar gagasan itu bisa lebih lancar untuk dikeluarkan ya. Oke. Nah ini juga tempatnya kawan-kawan di bagian pendamping ya, pendamping aktivitas. Nah ini kawan-kawan di bagian general affairs yang ada procurement, lalu ada di bagian maintenance di sini, kemudian ini teman-teman yang ngelola HC ya, terus juga mengelola relawan, terus ini juga teman-teman di finance semua. Biasanya orang finance itu pada Assalamualaikum. ya pada anteng tapi bekerjanya dalam senyap ya. Ini luar biasa. Mereka memastikan dari semuanya. Jadi kira-kira seperti itu sekilas gambaran bagaimana aktivitas human inisiatif yang selama ini mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat Uni Emirat dan di wilayah negara yang lain. Begitu Mas Vito. Ya, terima kasih Pak Tommy yang sudah memberikan sedikit gambaran tentang PKPU. Teman-teman semuanya yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya bisa nanti via chat langsung di channel itu ya, biar nanti masukan dari kawan-kawan seperti apa, atau ada yang kepingin mendonasikan rezeki lewat lewat HI, nah, itu bisa langsung ke HI. Jadi seperti ini kondisi head office-nya. Ya teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan ya informasinya, dan alhamdulillah langsung dari Presiden, langsung dari Pak Tommy. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Ya teman-teman, baru saja kita berkeliling dengan Presiden HI, dengan Pak Tommy, dan alhamdulillah sudah dijelaskan sangat clear, sangat jelas apa itu HI. Sekarang kita ngobrol secara pribadi dengan Pak Tommy. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam. Mengganggu lagi Pak Tommy. Monggo. Lama nggak ketemu. Ini lama nggak ketemu. Ini kebetulan teman saya dulu, teman-teman ya. Jadi pertama Pak Tommy
join sama HI mulai tahun kapan? Saya bergabung di HI ini ya, sejak tahun 2000. 2001 ya, khususnya kan 2001 saya, Januari 2001. Jadi katanya kami yang termasuk masuk di awal-awal ini adalah usianya bertambah seiring dengan berkembangnya lembaga. Oh iya, iya. Satu lagi kawan-kawan, bahwa HI ini sebenarnya dibilang metamorfosa atau gimana ya? Ya, metamorfosa dari PKPU. Jadi kadang saya itu sampai di otak saya itu sampai sekarang nyebutnya masih kadang PKPU. Iya. Ya, sehingga teman-teman lama yang masih ingat dengan PKPU itu adalah HI yang sekarang diganti menjadi Human Initiative. Jadi tempatnya sama, orangnya sama, cuma berganti nama aja. Ya, Pak. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kawan-kawan ingin tanya tentang kok kenapa sekarang PKPU dirubah jadi HI, nah sekarang orangnya sudah berada di depan kita. Ini Pak, jelasin kok kenapa dari PKPU yang sudah famous di dunia kemudian dirubah menjadi HI. Iya, iya. Nah, itu gimana? Memang ini menarik bagi kami Mas Vito. Waktu terus berjalan dan kemudian kami banyak mendapatkan masukan dari para ahli branding, ahli marketing, termasuk juga mereka-mereka yang concern dalam bagaimana pengembangan organisasi. Nah, setelah kami melakukan riset kepada para donatur kami, kepada masyarakat, orang ketika mendengar PKPU itu asosiasinya dekat dengan perusahaan atau dekat dengan lembaga pemerintah atau partai. Ya, atau partai. Tapi yang paling banyak ketika di riset itu adalah lembaga pemerintah. Oke. Kenapa? Mungkin kita kenal kalau di Indonesia itu namanya KPU. KPU, betul, Ya. betul. Ketika masa kampanye, masa pemilu, saya ditanya, Pak, kapan pemilunya siapa yang menang? Karena di situ ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ada yang namanya PKPU adalah kewajiban untuk pembayaran utang bagi perusahaan yang dianggap memiliki utang dan wajib membayar. Ada juga namanya KPPU. Ini Komisi Persaingan Usaha. Ya. Yeah. Bahkan yang menarik Mas Vito, ketika dulu ramai ada agensi umroh yang kemudian dianggap menipu customernya, dan kemudian mereka diminta untuk melaporkan kepada KPPU, Komisi Persaingan Usaha ya, banyak yang nelpon ke kami, ke PKPU. Iya, kami korban agensi umroh ini, kan tadi sudah lapor ke sini. Oh ya Pak, ini bukan KPPU yang itu, tapi ini adalah PKPU waktu itu. Nah dari situlah kemudian kami melihat bahwa kayaknya makin kesini kok tidak identik dengan lembaga yang berusaha membantu masyarakat atau lembaga kemanusiaan dan lembaga sosial. Maka kemudian kami mencoba mendapatkan banyak masukan lalu berganti menjadi Human Initiative. Kenapa Human Initiative? Karena Human Initiative ini sangat dekat dengan hubungan dengan manusia, human, dan inisiatif kemanusiaan. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena kami memiliki sebuah visi bahwa masyarakat Indonesia itu tidak identik dengan hanya menerima bantuan. Dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang juga tidak hanya bisa membantu buat negaranya, tapi juga membantu buat orang-orang di luar negaranya yang membutuhkan juga. Sehingga kita memiliki sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bahwa orang Indonesia itu juga bisa membantu keluar. Jadi ini adalah sebuah mimpi, sebuah visi. Kenapa tadi kalau kita di bawah kita memiliki map peta di mana jaringan Human Initiative bekerja, ya tidak hanya di Indonesia saja, meskipun kita akui selama ini
mayoritas masih sekitar 80% untuk orang masyarakat Indonesia. Karena kita tahu sangat luas sekali Indonesia itu. Iya. Itu baru sisanya yang tadi itu kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan seperti pengungsi Rohingya dan yang lain-lain. Itu Mas Vito. Ya teman-teman, itu tadi ya transisi dari perubahan nama dari PKPU menjadi Human Initiative itu ternyata apa yang kita dengar dari Pak Tommy itu sangat luar biasa ya. Karena memang ini kenyataan ya dengan saya kejadian pada saat saya masih aktif di kedutaan dulu. Itu sempat dari pihak KBRI menanyakan ini apa hubungannya dengan partai. Sampai kan kalau PKPU itu kalau dilengkapi dengan kan ada kata itu kan, sehingga saya clearkan bukan, ini bukan partai, ini bahkan sudah terdaftar di PBB. Pas sempat saya clearkan seperti itu karena dikira ini adalah di bawah partai. Ada yang sampai misunderstanding gara-gara kata-kata PKPU itu. Dan ada lagi yang teman-teman di mana aja itu kalau bertanya saya, Pak Vito, sama kan aktif di PKPU, gimana untuk persiapan pemilu besok? Sebenarnya mohon maaf ya, PKPU itu lembaga kemanusiaan, sedangkan KPU itu adalah miliknya pemerintah. Kalau ini lembaga kemanusiaan, oh gitu, PKPU dengan itu beda sekali gitu. Kalau ini benar-benar real lembaga sosial kemanusiaan, ini adalah real under government. Terus, oh saya pikir itu sampai ini salah satu representatif dari KPU. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita sudah clear. Saya sendiri bertanya-tanya kenapa yang melatar belakangi terjadinya perpindahan dari PKPU menjadi HI. Sekarang kita alhamdulillah sudah tahu. Oh ya, ada partai yang baru di HI. Setelah terjadi pergantian nama dari PKPU menjadi HI itu ada misalkan penambahan departemen ya atau bahasannya. Yang jelas kita makin melengkapi unit-unit yang dianggap bisa menjadi tempat yang sangat urgent dalam pengembangan organisasi. Kita memiliki yang namanya CND. CND itu adalah Communication, Network and Development. Ini adalah sebuah direktorat yang menangani khusus tentang bagaimana kita mengelola network yang kita miliki. Itu cabang yang ada di Indonesia, representatif yang ada di luar negeri, termasuk beberapa kantor di luar negeri. Ada juga communication, karena kita sekarang tahu bahwa sekarang ini era komunikasi, era zaman digital ya. Yeah. Jadi penting juga bahwa membangun kekuatan organisasi seperti Human Initiative ini di dunia digital juga penting, ada sosial media dan sebagainya. Mereka yang mengawal, membangun relation dengan media, dengan pemerintah, ya, dengan perusahaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah development. Development ini adalah sebuah divisi yang fokus untuk membuat semacam riset, kayak R&D, Research and Development, yang mendesain bagaimana organisasi ini harus bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Apalagi kita semua memahami bahwa pandemi ini luar biasa. Pandemi ini merubah semua cara bekerja. Nah, teman-teman yang di development inilah yang kemudian membuat sebuah rekomendasi bagaimana HI ini harus berubah dalam mengelola organisasinya, harus berubah dalam cara bekerja, dan harus berubah dalam membuat hal-hal yang dianggap itu bisa lebih efisien dan lebih efektif. Jadi itulah tugasnya teman-teman di development. Begitu. Jadi ini ada direktorat khusus yang memang sepertinya dulu sudah pernah ada, tapi namanya fungsinya belum secara optimal. Ketika kemudian kita keluarkan dari direktorat yang lama dan mereka fokus menjadi sebuah direktorat sendiri, dan ini ternyata memiliki sebuah dampak yang sangat baik bagi kelangsungan organisasi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah niat suci kita Amin. Selalu dikawal oleh Allah. Amin ya, betul. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, ketika kita mencoba memberikan yang terbaik ya dari diri kita untuk umat,
untuk masyarakat, untuk kemanusiaan, insya Allah ada jalannya. Untuk kawan-kawan, saya salut dengan Anda yang telah bekerja di luar negeri, kemudian masih menyempatkan untuk berdonasi dengan siapa dan kapan aja. Saya acungkan jempol. Mudah-mudahan Anda para donatur atau kawan-kawan yang selama ini belum pernah mencoba gabung dengan kita di Human Initiative, silahkan, insya Allah. Oh ya, satu lagi, kawan-kawan kalau sudah pernah berdonasi di HI, ya, Human Initiative, insya Allah dari HI menerima Anda silaturahmi ke sini. Ya, seperti itu Pak. Ya, tidak harus menjadi donasi, tapi Ya, siapapun boleh datang ke sini. iya, tidak harus yang donasi, tetapi siapapun kalau kepingin silaturahmi ke HI, ke Human Initiative di kantor di sini, insya Allah welcome. Ya. Alamatnya di mana Pak? Kami silakan. persisnya di Jalan Anggrek, di kelurahan apa namanya Curug ya, di Kecamatan Cimanggis, Cijago, Depok. Curug di Jago, Depok. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Itu saja. Terima kasih Mas Vito, sama-sama. Ya, bincang-bincang sore hari ini, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut senang. Paling enggak nanti jika ada donatur baru udah tahu di mana tempatnya dan bisa silaturahmi ke sini, syukur-syukur. Ya, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Vito Adventure. Pak Tommy, terima kasih. Insya Allah berkah. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Vito Adventure, teman-teman. Hari ini saya diajak jalan-jalan ke kantor Human Initiative. Nah, alhamdulillah saya ketemu dengan para tokohnya, pembesarnya Human Initiative, yaitu dengan Pak Agung. Pak Agung, assalamualaikum. Apa kabar? Ini teman-teman, ini Pak Agung. Ya. Kemudian Pak Tommy. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Vito sudah hadir. Ini presidennya HI. Nah, beliau adalah presidennya HI, teman-teman. Nah, ini tokoh kita yang sangat fenomenal. Konco lawas. Gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah Mas Vito. Iya. Berpetualang terus sekarang ya. Alhamdulillah. Yang penting Allah kasihkan kemudahan kesehatan jasmani dan rohani, dan Amin. mudah-mudahan tetap eksis membantu HI dalam mengemban amanah umat, insya Allah. Amin. Ya. Sekarang kita lagi sibuk membantu korban Semeru. Ya, teman-teman, kemarin kan sempat saya upload tentang kejadian itu gunung meletus yang di Semeru itu, dan alhamdulillah karena kemarin saya sebarkan informasi tentang kalau Anda menyalurkan dana, salurkan lewatlah HI atau dulu disebut sebagai PKPU, dan alhamdulillah karena saya posisi berada di Indonesia saat ini, saya mampir silaturahmi, kepingin tahu kondisi kantor, alhamdulillah, dan tanpa ada persiapan ini langsung ketemu langsung. Allah yang mempertemukan. Biasanya kita susah sekali untuk ketemu dengan orang-orang ini. Kita susah ketemu dengan Mas Vito. Mau ketemu Mas Vito berarti ongkos. Iya juga. Jadi mau ketemu saya berat di ongkos, dan saya pun juga berat di ongkos. Jadi kita sama-sama berat di ongkos nih. Ya teman-teman, ini saya serius, baik yang saya infokan kemarin di Human Initiative, disinilah office-nya, dan beliau-beliau ini adalah tokoh-tokohnya. Dan jadi insya Allah apa yang saya sampaikan di Vito Adventure itu tidak hoax tapi asli. Ya, sementara itu teman-teman, mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi kita. Jumpa lagi ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.